Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Haristiono dan Tata Srido. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi pertama dalam mata kuliah teori akuntansi, yaitu mengenai sejarah akuntansi. Video ini bisa saudara pelajari agar saudara mengetahui sejarah akuntansi serta menambah wawasan tentang perkembangan akuntansi dari masa ke masa. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan saudara mampu 1. Memahami sejarah perkembangan akuntansi selama beberapa periode. 2. Memahami munculnya double entry bookkeeping. 3. Memahami pengaruh revolusi industri. Dan yang keempat adalah memahami masa depan akuntansi. Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Periode perkembangan akuntansi. Sejumlah ahli mencoba menguraikan periode sejarah perkembangan akuntansi dimulai dari bangsa Mesir sampai ke Eropa. Periode Mesir dimulai dari 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan periode Eropa dimulai dari abad ke-13 setelah Masehi. Simpulan ini dipertegas oleh Lyttelton yang mengatakan bahwa sejarah perkembangan akuntansi dimulai dari bangsa Mesir, Babilonia, Sumeria, Yunani, Arab, dan Roma. Sejarah perkembangan akuntansi selama beberapa periode, saudara bisa pelajari lebih detail pada modul yang di-share dalam course daring ini. Dalam video ini kita akan jelaskan periode akuntansi pada periode Arab, ya, di mana Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan di sebuah desa kecil bernama Makkah. Serangkaian wahyu yang mulai turun tahun 610 Masehi membuatnya menulis dan merangkumnya menjadi Al-Quran dan mendirikan negara Islam. Dalam Al-Quran dicatat mengenai bagaimana seorang muslim dalam melakukan muamalat atau berniaga. Bermuamalat atau berniaga ialah berjual beli, berhutang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya. Pada prinsipnya ketika melakukan perniagaan terdapat kaidah-kaidah yang harus dijaga oleh para perniaga. Kaidah-kaidah tersebut selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur etika dalam bekerja. Bagi masyarakat Islam, prinsip dasar ketika melakukan pekerjaan tentunya harus sesuai dengan etika kerja Islam itu sendiri. Oleh karena itu, jauh hari sebelumnya masalah etika kerja dalam melakukan muamalat telah disinggung Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Double entry bookkeeping. Sistem pembukuan berpasangan ini pada tahun 1494 telah diterbitkan menjadi sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolo dengan judul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Buku ini memuat tentang beberapa bagian yang berisi pelajaran pembukuan untuk para pengusaha yang kemudian tersebar di Eropa Barat dan dikembangkan oleh para pengarang berikutnya. Semakin berkembangnya teknologi yang terkomputerisasi, akuntansi juga dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut. Belakangan ini kita telah menyaksikan bagaimana sistem akuntansi yang ada pada dunia-dunia bisnis saat ini dominan menggunakan teknologi yang terkomputerisasi. Komputer pun seolah-olah menjadi ruh yang menjadi tidak terpisahkan dalam sistem pembukuan perusahaan. Dengan sistem akuntansi yang terkomputerisasi,
Diperkirakan nantinya dalam sistem pembukuan perusahaan yang ada bukan lagi buku besar, melainkan database, dan data keuangan hanyalah satu bagian dari database itu. Perusahaan-perusahaan tidak perlu memilih satu metode pengakuan pendapatan, misalnya, tetapi akan memberikan beragam metode kepada para pemegang saham untuk menganalisis. Akan tersedia grafik-grafik dinamika dari berbagai jenis, sehingga memungkinkan pemakai atau stakeholder mengetahui pertumbuhan perusahaan secara visual melalui layar. Hypertext akan dipasang dengan pemakai dapat mempelajari tingkat informasi latar belakang yang sesuai dengan analisis yang ingin mereka butuhkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Pelajari materi lain yang ada di e-learning. Selamat mengerjakan tugas dan kuis.